Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Alhamdulillah, adik-adik sekalian yang saya cintai karena Allah, pada pagi hari ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah, dan kita beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, karena manusia ini, asal kata manusia itu dari kata insan, ya, manusia itu insan, yaitu yang artinya sering lupa, ya, sering lupa, nasiyah bahasa Arabnya, akar kata dari insan itu nasiyah, sering lupa, ya. Makanya Nabi Adam alaihi salam yang sudah Allah beri banyak ilmu agama, masih saja lupa dia larangan Allah, sehingga Nabi Adam alaihi salam melanggar aturan Allah, ya. Jadi walaupun sudah berilmu, kita kadang-kadang sudah tahu, ya, kadang-kadang kita terlupa. Nah, itulah sebabnya kita selalu memohon ampun kepada Allah. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar kepada Allah. Walaupun Rasulullah sudah diampuni semuanya dosanya oleh Allah. Dari Rasulullah itu Allah jamin tidak akan berbuat dosa besar. Tetapi kadang-kadang Rasulullah masih tidak bisa terlepas, ya, dari sifatnya sebagai manusia, tempat salah dan lupa. Ya, pernah Rasulullah ditegur oleh Allah saat dia tidak menghiraukan seorang buta, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah abadikan dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kata Allah. Apakah engkau bermuka masam, ya, sedangkan datang seorang buta? Nah, nanti Nabi Muhammad tidak senang. Nah, ya, sedangkan dia saat itu sedang menghadapi orang-orang terpandang dari suku Quraisy. Nah, itu Allah tegur. Ya, jadi kita sebagai manusia ini tempat salah dan lupa, dan Nabi Muhammad beristighfar paling tidak 100 kali di dalam setiap harinya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Ya, kita harus banyak beristighfar kepada Allah. Kemudian, bersyukur kita diberikan oleh Allah hidayah, yang dimana ini hidayah adalah anugerah dari Allah yang paling besar. Allah memberikan ilmu agama, Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Tetapi kalau soal harta, kedudukan, ya, kesehatan, Allah berikan kepada semua orang, baik yang Allah cintai maupun yang tidak. Ya, mau dia muslim atau kafir, Allah berikan semua nikmat-nikmat yang lain. Tetapi nikmat yang paling besar adalah hidayah, yang dimana kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk menerima agama ini, kemudian kita beramal soleh dengan agama ini. Nah, adapun pelajaran kita sudah masuk ke sesi ketiga ini, pelajaran kita. Di pelajaran pertama kita sudah mengenal makna dari syahadat la ilaha illallah, yang dimana maknanya atau artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah
Wa ghairullahi in ubida fabibatil, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi yang kita menetapkan, ya, kita meniadakan, maksudnya satu, kita meniadakan semua sesembahan selain Allah, wa itsbatan, dan kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak kita sembah dengan benar. Dan selain Allah jika disembah maka itu sesat, suatu hal yang sesat, yang tidak semestinya, ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil wa annallaha huwal aliyul kabir. Surat Al-Hajj ayat 62 dan surat Luqman ayat 30. Allah mengatakan bahwasanya demikian itu, bahwasanya Allah dia yang benar, dan adapun apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah sesat. Dan adalah Allah dia maha tinggi, Allah berada di atas, dan Al-Kabir, Allah maha besar. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita untuk kita mengetahui dulu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nah, kita sudah tahu bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang muslim. Muslim itu menyerahkan dirinya kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, adapun seorang muslim, dia harus mengucapkan syahadat ini benar-benar, ya, benar-benar dia mengetahui maknanya, syarat-syaratnya, ya. Nah, berkata seorang tabi'in, Wahab ibni Munabbih, bahwasanya kunci surga itu yaitu kalimat la ilaha illallah. Tetapi setiap kunci tentu punya gerigi, setiap kunci tentu punya lekuk-lekuknya, ya. Nah, adapun gerigi-geriginya itu adalah kita memahami syarat-syarat syahadat la ilaha illallah dan apa saja yang membatalkannya, ya. Itu tabi'in yang bernama Wahab ibni Munabbih. Nah, para ulama, ya, sudah dia memudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama ini. Mereka membuat secara sistematis, ya. Jadi ilmu agama ini disusun ininya, sistematikanya, agar kita bisa memahami dengan benar agama ini. Makanya kita perlu belajar, ya. Nah, para ulama menetapkan syarat-syarat syahadat la ilaha illallah ada 8, ya. Nah, yang kita bahas ini adalah kitab Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Yamani. Beliau membagi syarat-syarat syahadat la ilaha illallah ini ada 8. Asyartul awal, syarat yang pertama yang sudah kita bahas minggu kemarin adalah al-ilmu. Ya, syarat pertama adalah al-ilmu, bimaknaha nafian wa isbatan al-munafi lil jahli. Jadi syarat pertama yang harus dipenuhi seorang muslim adalah dia berilmu. Dia mempelajari, ya, agama ini, ya. Dengan berilmu dia akan mengetahui makna dari syahadat la ilaha illallah. Ada 2 maknanya, yaitu yang pertama adalah nafian, meniadakan semua sesembahan selain Allah, wa isbatan, dan dia menetapkan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar. Nah, dengan dia berilmu, dia memahami makna kalimat la ilaha illallah ini, al-munafi lil jahli, dia akan terhindar dari kebodohan, ya. Nah, jadi tidaklah seorang itu berdosa kecuali karena dia bodoh, ya. Tidaklah dia berdosa, melakukan perbuatan dosa kecuali pada saat dia berbuat dosa itu pada saat dia bodoh, ya. Nah, dengan kita berilmu, kita akan terangkat dari kebodohan. Kebodohan itu akan hilang, ya. Nah, jadi syarat agar kita masuk surga, ya kita harus berilmu. Gak mungkin seseorang itu masuk surga tanpa ilmu. Ya, Rasulullah mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib hukumnya bagi setiap umat Islam. Wajib dia mengetahui makna la ilaha illallah. Kemudian syarat-syaratnya dan apa saja yang membatalkan syahadat ini wajib dia hindari. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik." Nah, Allah menyuruh kita untuk berilmu dulu sebelum beramal dan berbuat, ya. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Surat Muhammad ayat 19. Jadi Allah menyuruh kita berilmu dulu. Fa'lam, ketahuilah oleh kalian, ilmuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir lidzambik, kemudian Allah menyuruh kita beristighfar bagi dosa-dosa kita, mohon ampun terhadap semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, jadi syarat diterimanya tobat ya harus berilmu dulu. Ya.
Nggak mungkin taubat itu diterima tanpa adanya ilmu. Nah, kemudian sahabat Utsman ibni Affan, dia meriwayatkan sebuah hadis yang ditulis oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mati dan dia mengilmui, mengetahui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya. Nah, jadi syarat masuk surga ini adalah berilmu. Yang pertama, kita benar-benar memahami makna kalimat la ilaha illallah. Ada dua maknanya, ya. Nafian, kita menafikan semua sesembahan selain Allah, dan isbatan, kita menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dengan benar, ya. Nah, jadi ini adalah syarat pertama. Nah, pertemuan ketiga ini kita akan masuki syarat kedua. Asyartu tsani. Asyartu, ya. Alif, lam, shin, ro, dan to, asyartu, ya. Jadi bahasa Arab ini mirip-mirip sama bahasa Indonesia, ya. Syarat, ya, sama, asyartu. Satu syarat, ya. Asyartoni, dua syarat, ya. Kemudian syurutu itu syarat-syarat, itu jamak taksir namanya. Kita kenal dikit-dikit, ya. Nah, asyartu tsani, syarat yang kedua dari syahadat la ilaha illallah ini adalah al-yaqin. Ya, kalau syarat pertama tadi al-ilmu, ya. Lalu syarat kedua ini al-yaqin, al-munafi lisyaki. Nah, syarat yang kedua agar kita benar-benar benar-benar memasukkan syahadat ini ke dalam jantung kita adalah kita al-yaqin. Kita meyakini, benar-benar yakin dengan kalimat syahadat la ilaha illallah. Benar-benar yakin bahwasanya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam saja. Ya. Yang lain salah, sesat. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innad dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya satu, yaitu Islam. Allah juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari jalan atau mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima baginya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi walaupun berbuat baik, memberi makan semua manusia, menyelamatkan umat manusia, ya. Dia menemukan vaksin misalkan, ya. Berbuat baik sepanjang hidupnya tapi tidak beragama Islam, falam yuqbal minhu, amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan dia di akhirat akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Karena syarat diterima amalan itu yang pertama adalah dia ikhlas, ya, hanya kepada Allah. Jadi menerima agama Islam sebagai agamanya. Jadi walaupun dia kelihatan baik di mata manusia, kalau dia tidak beragama Islam, ya, tidak yakin dengan Islam, maka dia tidak diterima amalannya. Nah, dengan keyakinan, ya, jadi setelah kita mengilmui, setelah kita belajar, kita akan semakin yakin, ya, bahwasanya benar Al-Quran ini dari Allah. Nggak mungkin Al-Quran ini dari selain Allah. Nggak mungkin Al-Quran itu dikarang sendiri atau ditulis sendiri oleh Nabi Muhammad. Bahkan Allah menantang seluruh umat manusia. Kalau kalian mengira Al-Quran ini dibuat-buat, ya, coba buatlah satu ayat saja yang menyamai Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun yang bisa dibuat oleh manusia, walaupun dikumpulkan manusia, jin, ya, semuanya berkumpul membuat tandingan 10 ayat saja atau satu ayat saja dari Al-Quran tidak akan mampu, karena Al-Quran ini adalah benar dari Allah, ya. Ini adalah perkataan Allah yang disampaikan oleh Malakul Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah mengatakan dalam surat Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan, ya, jadi Al-Quran itu diturunkan dari atas ke bawah, ya, kepada hambanya Nabi Muhammad SAW. Walam yaj'allahu iwaja, Allah tidak jadikan dalam Al-Quran ini ada satu kebengkokan, satu pun tidak ada.
Jadi benar-benar Al-Quran ini dari sisi Allah. Nah, kita harus yakin itu. Nah, yakin ini datang dari mana? Dari ilmu. Ya, kita kalau belajar kedokteran, misalkan kita berilmu, oh kita dengar ada rongki basah di paru. Nah, kita dengar krok-krok seperti yakin kita, ada infeksi ini. Ya, ada inflamasi ini di parunya nih, karena dia ada bunyi rongki. Kita yakin karena berilmu, walaupun kita nggak lihat ke dalam, tapi kita tahu, ini ada inflamasi di paru-parunya. Ada mungkin bisa jadi infeksi. Ya, seperti itu. Kemudian misalkan ini ya, ada orang terbentur kepalanya. Dia mual dan muntah, kadang kejang-kejang. Kita nggak perlu belah isi otaknya, kita yakin, ini ada edema cerebri paling tidak. Ya, karena kita udah berilmu. Nah, maka dia digolongkan kepada cedera kepala berat. Ya, kalau dia misalkan sampai koma atau cedera kepala sedang. Dan kita yakin. Nah, yakin itu datangnya dari mana? Dari ilmu tadi. Ya. Jadi kita yakin benar-benar akhirat itu ada karena kita berilmu. Yakin kita bahwasannya kata Rasulullah tidak akan bergerak kaki anak Adam itu di akhirat nanti kecuali dia ditanya 5 hal. Ya, umurnya digunakan untuk apa? Masa mudanya dihabiskan untuk apa? Ya, kemudian ilmunya diamalkan atau tidak? Harta ditanya dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Nah, jadi 5 hal ini akan ditanyakan kepada kita semua nanti. Ya. Nah, jadi kita benar-benar yakin dengan akhirat. Kalau keyakinan itu sudah datang, kita akan berhati-hati. Ya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kita yakin nanti kita akan ditanya oleh Allah. Ya. Maka hendaklah dia berkata dengan benar atau dia diam. Karena dia yakin bahwasanya Allah akan mencatat. Ya, Allah memerintahkan malaikat mencatat semua perkataan kita. Setiap perkataan itu dicatat. Yang baik dapat pahala, yang buruk akan dijadikan sebuah dosa. Ya. Karena kita yakin nanti kita akan dihisap oleh Allah, diminta pertanggungjawaban, maka kita berkata yang baik. Atau kalau tidak bisa berkata baik, kita diam. Nah, ini karena datangnya keyakinan tadi. Ya. Nah, al-yakin al-munafi lisyak. Keyakinan ini akan meniadakan keraguan-raguan. Sifat orang yang beriman itu adalah yakin bahwasanya benar ini agama. Ya, sifat orang yang beriman benar. Al-Quran ini adalah pedoman kita. Sunnah Rasulullah ini adalah pedoman kita. Tidak akan tersesat kita selama-lamanya kalau kita berpanduan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Yakin kita akan terhindar dari sifat ragu-ragu. Nah, kalau yakin tadi sifat seorang yang beriman, nah, ragu-ragu ini sifat orang munafik. Ya, orang yang ragu dengan agamanya. Benar nggak sih akhirat itu ada? Nah, karena dia nggak yakin dengan akhirat, ya dia berbuat semaunya. Nggak yakin dia. Benar nggak kita akan dibangkitkan lagi seperti kata orang Arab zaman jahiliyah dulu? Benar nggak kalau kita sudah jadi tulang belulang ini akan dibangkitkan oleh Allah lagi nanti katanya? Mereka nggak yakin ya dengan kehidupan akhirat. Nah, ini adalah sifat orang munafik. Ya. Nah, ini berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Wasabi, "Wa dzalika bi anna yakuna qailuha mustaiqinan bimadluli hadhil kalimati yakinan jaziman." Dan bahwasannya syahadat ini harus diucapkan oleh pelakunya, ya, harus diucapkan oleh pelakunya dengan yakin yang sebenar-benarnya. Ya, jadi kita mengucapkan syahadat la ilaha illallah ini benar-benar yakin tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, selain Allah jika disembah maka dia sesat. Benar-benar yakin dengan keyakinan yang hakiki, ya. Fa innal imana la yaghni fihi illa ilmal yakin. Maka keimanan itu tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu yakin, dengan keyakinan yang sebenarnya. Jadi yakin itu ada 3, ya. Ada ainal yakin, ya, ilmu yakin, ya,
ada dua ya, kalau nggak salah ada tiga ya. Kalau ainal yakin itu benar-benar kita lihat, ya. Jadi benar-benar kita lihat api itu panas, karena kita sudah lihat api itu bergejolak, warnanya merah, ya. Nah kemudian kalau ilmu yakin dengan pengetahuan kita yakin, ya, dengan adanya ilmu itu kita yakin, ya kita tahu kalau tergores pisau itu nyeri, pasti berdarah, karena kita sudah ada ilmu. Jadi kita nggak perlu mencoba sendiri, pisau kita ambil, kita sayat, nggak perlu. Itu adalah ilmu yakin, ya. Nah kita benar-benar yakin itu, ya, dengan agama ini. La ilmu zon, ya, bukan ragu-ragu, ya. Jadi tidak kita ada keraguan sedikit pun dengan agama ini. Fa kaifa idza dakhala syak, ya. Dan seorang muslim itu tidak boleh masuk keraguan sedikit pun di dalam agama ini. Ya. Di dalam jantungnya tidak boleh ada sifat ragu-ragu. Karena yakin tadi adalah sifat orang beriman. Sedangkan ragu-ragu adalah sifat orang munafik. Dia tidak yakin dengan agamanya. Ya, jadi orang munafik itu adalah orang yang dia mengaku Islam dengan lisannya, tetapi tidak meyakini agama ini di dalam jantungnya. Ya, tanda orang munafik itu kata Rasulullah itu ya, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Ya, jika berkata dia bohong, ya, jika dia dipercaya dia hianat, ya. Kemudian jika berjanji dia berdusta. Nah, itu tanda-tanda dia munafik, dia ragu-ragu, dia tidak yakin dengan akhirat tadi. Ya. Nah, sedangkan orang yang beriman sangat yakin dia. Allah mengatakan di dalam surat Hujurat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi mereka benar-benar yakin Allah yang berhak disembah dengan benar. Selain Allah tidak berhak disembah. Selain Allah bila disembah maka dia sesat. Dan Rasul-Nya, dia meyakini benar bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, yang tidak ada yang berhak untuk diikuti dengan benar kecuali Rasulullah SAW. Dia yakin selain Rasulullah, apabila diikuti tanpa ada dalil maka dia sudah diikuti dengan sesat. Ya. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ada ragu-ragu, tidak ragu-ragu mereka, orang-orang yang beriman itu. Ya. Tidak ragu-ragu mereka beramal soleh. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Nah, bentuk keyakinan mereka tidak ada keraguan sedikit pun dengan agama ini adalah mereka menjalankan perintah Allah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang beriman itu akan berjihad mereka. Bekerja bersungguh-sungguh dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Fisabilillah di jalan Allah. Ya. Jadi bentuk keyakinan yang sudah masuk ke dalam jantungnya, mereka lam yartabu, tidak mereka ragu-ragu, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam jantungnya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan harta mereka, mereka korbankan, wa anfusihim, bahkan jiwa mereka korbankan fisabilillah di jalan Allah. Ya. Jadi orang yang beriman itu tidak ragu-ragu. Mereka menjalankan perintah Allah semuanya, ya. Berjihad dengan harta dan diri mereka, ya. Nah, kalau sekarang kita belum ada jihad perang. Ya. Jihad yang paling besar itu jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Ya. Nah, seperti kita sekarang, kita melawan hawa nafsu kita yang memaksa kita untuk santai-santai di rumah mungkin ya, tapi kita mau belajar agama. Nah, jihad yang paling besar itu sekarang yaitu belajar agama ini. Ya, di mana banyak manusia tidak tertarik lagi dengan agama dipelajari. Tidak ada lagi yang mau belajar agama ini. Ya, Rasulullah mengatakan, "Bada al-Islamu ghoriban." Islam itu datang dalam keadaan asing. Ya, waktu zaman jahiliyah Rasulullah membawa agama Islam, asing itu.
Fasayaudu kama bada'a ghoriban. Kata Rasulullah, nanti pada akhir zaman Islam ini akan kembali menjadi asing seperti dia mulai awalnya dulu. Ya, sudah terlihat sekarang ya, orang yang mau belajar agama sangat sedikit. Ya. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing itu, kata Rasulullah, yang dia tetap menjalankan agamanya, yang dia tetap belajar agamanya di tengah masyarakat yang rusak. Di tengah masyarakat yang sudah tidak peduli lagi dengan agamanya. Ya. Nah, jadi bentuk dari jihad sekarang ini adalah jihad belajar ilmu agama. Benar-benar kita dengan amwal kita, dengan harta kita. Kita beli buku agama, kita belajar, ya. Kita panggil guru agama, mengeluarkan harta kita. Wa anfusihim, dan jiwa kita paksa diri kita untuk belajar. Ya, karena selamanya akan bodoh kalau tidak belajar. Ya, ulaika humus shadiqun. Nah, mereka itulah yang mereka benar-benar tidak ragu-ragu, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, yang sudah terbukti bahwa itu mereka orang-orang yang benar keimanannya, ya. Bukti dari keimanan itu adalah amal soleh. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan fasyartu fi sidqo imanuhum billahi wa rasulihi kunuhum lam yartabu. Maka syarat ataupun tanda ya bahwasanya keimanan itu sudah benar-benar tertancap di dalam dada seorang yang beriman adalah mereka tidak ragu-ragu dalam menjalankan agamanya. Tidak ragu-ragu mereka menerima agama ini. Ya. Ayu lam yushakku, ya. Maksudnya tidak mereka terombang-ambing, tidak mereka ragu-ragu di dalam beragama. Fa'amal martaba fahuwa minal munafikin. Adapun orang-orang yang mereka ragu-ragu di dalam agamanya, maka mereka adalah orang-orang munafik. Nah ya mereka beragama Islam, tapi nggak yakin dengan agama ini, nggak yakin dengan akhirat. Makanya mereka nggak mau belajar, ya karena mereka nggak yakin dengan kebenaran agama ini. Mereka cuek dengan agamanya, nggak mau belajar agama, ya. Jadi mereka mengakui dengan lisan mereka, tetapi tidak meyakini di dalam jantung mereka, dalam kolbu mereka. Wal iyadzu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari sifat munafik ini, sifat ragu-ragu di dalam beragama. Nah, ini allazi qala Allah Ta'ala, seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an tentang mereka, ya, tentang orang-orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Surat Taubah ayat 45. Ini Allah menceritakan bahwasanya innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi pada saat diperintahkan berjihad, berperang di jalan Allah, ada beberapa orang munafik yang dia ragu-ragu dengan agama Islam ini, ya. Jadi mereka minta izin kepada Nabi untuk tidak berjihad bersama Nabi, tidak ikut berangkat berperang, ya. Nah, Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang mereka mencari-cari alasan tersebut, mereka minta izin untuk tidak ikut berjihad, itu adalah mereka sebenarnya la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi mereka itu belum masuk keimanan itu ke dalam jantung mereka, baru mengatakan beriman secara lisan saja. Ya. Wartabat qulubuhum, dan jantung-jantung mereka itu ragu-ragu. Di dalam kolbu mereka itu masih ragu-ragu dengan agama. Makanya mereka tidak mau berangkat berjihad bersama Nabi, padahal yang memerintahkan adalah Allah. Berbeda sekali dengan orang-orang yang beriman tadi. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 15 tadi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kalau orang yang beriman itu tidak ada keraguan-raguan sedikit pun.
Langsung diperintah berjihad. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad, berangkat berperang dengan harta-harta dan diri mereka fisabilillah. Nah, itu yang orang-orang yang benar tadi, ya, orang-orang yang benar keimanannya. Sedangkan orang-orang munafik itu mereka cari-cari alasan, minta izin untuk tidak ikut berperang, ya. Fatur, mana catatannya? Oke, dicatat ya. Nah, jadi Allah sudah mengetahui keadaan mereka itu, ya. Maka Allah memberitahukan kepada kita, ya, bahwasanya orang yang dia cari-cari alasan, ya, tidak mau ikut berangkat berperang bersama Rasulullah, itu adalah sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka nggak yakin nanti di akhirat itu cuma ada dua tempat, ada surga, ada neraka. Ya, hamba Allah yang berbakti dimasukkan Allah ke dalam surga, hamba Allah yang melampaui batas dimasukkan Allah ke dalam neraka. Mereka nggak yakin ini orang-orang munafik ini, ya. Karena wartabat qulubuhum, jantung-jantung mereka itu ragu-ragu dengan agama. Fahum fi raibihim yataraddadun. Maka mereka orang-orang munafik itu di dalam keraguan-raguan mereka, mereka terombang-ambing. Ya. Mereka mengaku Islam tetapi nggak yakin, ya. Orang sholat mereka ikut sholat, ya. Nah, tetapi mereka sholatnya nggak khusyuk, nggak yakin, ya. Nah, giliran disuruh berjihad, ya, atau dia disuruh belajar agama, ya, mereka nggak mau, karena mereka ragu-ragu di dalam jantung-jantung mereka, nggak yakin dengan Allah dan hari akhirat. Nah, ini tadi ya sifat orang munafik Allah ceritakan dalam surat At-Taubah ayat 45. Nah, kemudian kita akan membahas satu hadis Nabi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, man laqita min wara'il hadzal haiti yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbahu fabashirhu bil jannah. Nah, jadi ceritanya Rasulullah itu lagi beristirahat di sebuah kebun, ya. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk berjaga di depan pagar pintu kebun tersebut, ya. Ada pagarnya kebunnya itu, ya. Nah, Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, man laqita min wara'i hadzal haiti. Siapa saja yang engkau temui, ya, kabarkanlah kepada siapa saja yang engkau temui di balik pagar kebun ini, kata Rasulullah, yashhadu alla ilaha illallah mustaiqinan biha qalbahu. Yang dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, ya, dia bersyahadat tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan selain Allah jika disembah maka dia sesat, mustaiqinan biha qalbahu, benar-benar dia yakin, seyakin-yakinnya di dalam jantungnya, ya, fabashirhu bil jannah, maka beri kabar gembira dia bahwa dia akan masuk surga. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah ini harus benar-benar kita yakini dalam jantung kita, ya. Jadi syaratnya masuk surga tadi kita bersyahadat, ya, dengan lisan kita, dan kita masukkan keyakinan tersebut ke dalam jantung kita, ya. Kata Rasulullah, yashhadu alla ilaha illallah mustaiqinan biha qalbahu, yang dia benar-benar yakin mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan kolbunya, dengan jantungnya, fabashirhu bil jannah, beri kabar gembira dia, orang yang bersyahadat itu, yang memasukkan keyakinan ini ke dalam jantungnya, bil jannah, dia akan masuk surga. Nah, fasyurutu fi dakhuli qailuha jannah an yakuna mustaiqinan biha qalbahu ghairu syak, ya, fiha. Maka syarat untuk seorang itu masuk surga apabila dia sudah bersyahadat, ya, syaratnya dia masuk surga itu adalah dia yakin, seyakin-yakinnya di dalam jantungnya dengan syahadat itu, ya, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam jantungnya, ya. Nah, jadi ini adalah syarat masuk surga. Jadi benar-benar kita yakin sebenar-benarnya, ya, benar-benar kita tidak ada keraguan-raguan sedikit pun, ya. Nah, yakin itu didapat dari mana? Ya, dari ilmu. Nggak mungkin kita yakin tanpa ilmu, tanpa belajar. Ya, harus kita berilmu, ya. Jadi kita benar-benar belajar,
memahami makna syahadat la ilaha illallah, kemudian keyakinan itu akan datang kepada kita, ya. Apabila keyakinan itu sudah datang, ya, maka kita akan teguh pendirian kita. Seperti tukang sihir Firaun, ya, yang dia dikalahkan oleh Nabi Musa, kemudian mereka langsung beriman kepada Allah, ya. Kami beriman dengan Tuhannya Musa, kata tukang sihir di zaman Firaun itu, ya. Kata Firaun, kenapa kalian beriman sedangkan aku belum memberikan kalian izin, ya? Niscaya aku akan salib kalian, tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong, ya. Kemudian aku bunuh, kata Firaun, ya. Nah, kata tukang sihir yang sudah beriman itu, kami yakin, ya silahkan saja. Sesungguhnya siksaan yang kamu berikan ini, wahai Firaun, di dunia ini tidak seberapa dibandingkan siksanya Allah di akhirat nanti. Nah, itu karena keyakinan itu sudah masuk ke dalam jantungnya. Mau disiksa sebagaimanapun, ya, mereka tetap tidak akan meninggalkan agama Islam. Ya. Jadi apabila keyakinan itu sudah masuk, maka seorang muslim itu akan benar-benar menjalankan perintah Allah. Ya, walaupun perintah itu bertentangan dengan nafsunya, disuruh berjihad tadi, ya, mereka tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, ya, yang mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Sebaliknya, orang-orang yang munafik, ya, mereka cari-cari alasan untuk menjalankan perintah Allah. Ya, Allah mengatakan innama yasta'zinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu, wahai Muhammad, untuk tidak ikut berperang adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka tidak yakin dengan Allah dan hari akhirat. Wartabat qulubuhum, dan jantung-jantung mereka itu ragu-ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun, dan mereka dalam keraguan-raguan mereka itu, kebimbangan mereka itu, mereka terombang-ambing. Ya. Jadi mereka Islam tapi nggak percaya, ya, mau keluar dari agama Islam tapi dia takut, ya, takut dia ini, ya, kalau dicap sebagai bukan orang Islam, ya. Nah, jadi seperti itu, mereka beramal tidak ikhlas, ya, mereka malas-malesan. Ciri-ciri orang munafik itu dia malas banget. Apabila dia bangun sholat, dia sholat dengan malas karena dia tidak yakin kepada Allah. Kalau orang beriman yakin dia, sholat itu menghadap Allah. Kemudian sholat itu adalah amalan yang pertama yang akan dihisab nanti. Kalau bagus sholatnya, ya bagus semua amalannya. Nah, dia kalau waktu sholat datang sangat gembira dia. Dia sholat di awal waktu, sholat dengan khusyuk, ya. Nah, sedangkan orang munafik kan dia ragu-ragu. Apabila diajak sholat, dia malas. Ya, nah itu. Nah, jadi syarat pertama dari syahadat la ilaha illallah ini adalah berilmu, ya. Kemudian dengan berilmu tersebut kita akan mendapati syarat kedua, yaitu kita akan masuk keyakinan itu di dalam jantung kita. Ya, syarat pertama adalah berilmu dan yang kedua adalah yakin. Dengan berilmu, al-munafi lil jahli, ilmu itu akan mengangkat kita dari kebodohan, ya. Sedangkan kalau al-yakin, al-munafi lisyaki, dengan yakin kita akan meniadakan keraguan-raguan di dalam diri kita, ya. Nah, mungkin hanya seperti ini dulu, hanya batas ini dulu ininya, materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan adik-adik? Silakan. Silakan ya, Farah. Silakan. Dari mana kita tahu kalau misalnya takdir yang kita lakukan itu benar? Misalnya kita ditentukan sama pilihan, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Dan kalau misalnya benar, itu jadi takdir kita kalau udah misalnya terlewati. Kalau yang kita milih enggak, itu juga bakal jadi takdir kita ketika sudah dilewati gitu. Ya. Apa semua takdir itu kita tahunya udah takdir ketika bisa dilewati. Jadi gimana cara memutuskannya? Sedangkan yang mana tahu benar itu Allah. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya dari Farah ya. Jadi Rasulullah mengatakan, ya, kataballahu maqadirul khalaiki
qabla an yahluqa as-samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan takdir setiap makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah ditulis oleh Allah di kitab Lauhul Mahfuz namanya. Ya, nanti kita akan lahir di mana, ya, orang tua kita siapa, kita masuk surga atau neraka pun sudah ditentukan oleh Allah. Ya, yang masuk surga itu sedikit dibandingkan yang masuk neraka. Kata Rasulullah 999 orang dari 1000 itu masuk neraka. Cuma 1 yang masuk surga. Nah, kita harus berusaha. Ya. Allah itu akan memudahkan kita ya dengan takdir yang Allah tentukan. Jadi kalau Allah takdirkan kita itu menjadi ahli surga, kita akan dipermudah oleh Allah untuk beramal soleh. Mudah kita belajar agama, senang. Ya, mudah kita menjauhi larangan Allah. Mudah kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga. Ya. Dan adapun orang yang Allah takdirkan masuk neraka, Allah permudah dia untuk berbuat maksiat. Allah permudah dia untuk berbuat zalim. Ya. Nah, jadi Allah itu sudah menakdirkan kita dan kita akan dipermudah oleh Allah. Makanya kita harus tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, aku sangat bersyukur Engkau berikan petunjuk kepadaku. Ya. Nah, kemudian kita pegang ini, rezeki yang besar ini, hidayah ini. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu beragama Islam. Allah sudah memilih kita di jalan yang benar ini. Bersyukurlah kita. Ya. Nah, bukti kita bersyukur itu adalah kita senantiasa belajar agama, senantiasa kita menjaga keimanan kita, ya, senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Ya. Kita istiqomah di jalan Islam ini. Ya, jadi Allah sudah menentukan takdir kita. Bahkan kita masuk surga ataupun masuk neraka itu sudah Allah takdirkan. Ya. Nah, dan kita akan dipermudah Allah menuju takdir kita itu. Ya. Yang masuk surga, Allah permudah untuk beramal soleh. Allah kumpulkan dia bersama lingkungan yang baik. Ya. Yang Allah takdirkan masuk neraka, ya Allah mempermudah dia untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, dia cenderung kepada dunia, ya. Dia melampaui batas kehidupannya, ya. Seperti itu. Nah, jadi semua itu sudah Allah takdirkan, ya, dan kita ini akan dipermudah oleh Allah untuk mencari takdir kita tersebut. Ya. Nah, kemudian ukuran benar atau salah ya dari kita berilmu itu. Ya, kalau kita belajar agama kita tahu mana yang dicintai Allah, ya, mana yang dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan, ya, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, dan apa yang aku datangkan kepada rasulku, ya, Nabi Muhammad, maka peganglah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang, kata Allah, maka hindarilah. Jadi semua hal yang Allah cintai, ya, cara beribadah kita yang Allah ridhoi itu semua sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad. Semua hal yang Allah benci, semua hal yang Allah larang, yang akan memasukkan orang ke dalam neraka itu sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad. Semuanya sudah diajarkan. Ya, jadi tidak ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, tinggal kita, bagaimana kita, ya, agar kita ini senantiasa berada di jalan Allah, kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalanmu yang lurus, ya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kebenaran itu hanya milik Allah, ya. Jadi berdasarkan Al-Quran dan sunnah, ya. Siapapun yang mengatakan itu kalau dia tidak ada dalilnya kita tolak, ya. Nah, walaupun dia siapa, tapi dia mengatakan berdasarkan dalil, ya itu kita ambil. Ya, begitu Farah. Ya, jadi setiap orang ini sudah ada takdirnya. Bahkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka Allah sudah tahu. Allah sudah takdirkan. Nah, kita akan dipermudah oleh Allah. Kalau Allah menakdirkan kita masuk surga, kita dipermudah untuk beramal soleh. Ya.
Begitu Farah ya. Jadi jangan ragu-ragu. Ya, jangan ada keraguan sedikit pun. Bersyukur kita kepada Allah, kita diberikan hidayah yang besar ini, ya. Rezeki yang besar ini, dan kita harus istiqomah, belajar terus, ya. Dan kita beramal terus sampai datangnya kematian, ya. Nah, jadi kita tetap beramal soleh, ya, tetap kita menjauhi maksiat sampai datangnya kematian. Ada lagi yang bertanya, Dek? Farah gimana? Jelas? Ya, jangan ada keraguan sedikit pun lagi, ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada, sudah jam 7 ini kita ada kegiatan lain, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat untuk kita. Karena apabila Allah ingin kebaikan pada diri kita, ya, bukan Allah kasih harta, bukan Allah kasih kedudukan, tapi Allah pahamkan kita agama, ya. Rasulullah mengatakan, "Mayyuridillahu bihi khairun yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada diri seseorang itu, Allah pahamkan dia tentang agamanya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.